Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, di mana kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Ikuti terus Kabar Parlemen, saya Ajeng Tiara akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa rapat paripurna DPR RI periode 2019-2024 terakhir akan digelar pada 30 September 2024 mendatang. Puan memastikan seluruh pekerjaan DPR akan diselesaikan. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan bahwa rapat paripurna DPR RI periode 2019-2024 terakhir akan diselenggarakan pada Senin 30 September 2024 mendatang. Puan menjelaskan seluruh alat kelengkapan Dewan telah menyiapkan seluruh hal untuk sidang paripurna terakhir. Puan juga menambahkan rapat paripurna nantinya akan mendengarkan laporan dari sejumlah panitia khusus. Rapat paripurna juga akan memutuskan sejumlah agenda berlanjut yang nantinya akan diteruskan oleh DPR 2024 dan 2029. Ini merupakan Rapim Bamus terakhir yang mana persiapan paripurna tanggal 30 September yang akan datang merupakan paripurna terakhir. Jadi kami menyelesaikan hal-hal yang harus diselesaikan sebelum paripurna terakhir. Terkait kesiapan besok untuk rapor terakhir seperti apa berarti? Siap, insya Allah kita akan selesaikan materi-materi yang sudah diselesaikan oleh seluruh komisi dan AKD untuk kita selesaikan pada tanggal 30 September yang akan datang. Di rapor terakhir besok ada sekiranya pengesahan RUU atau agenda apa mungkin poin-poin yang menjadi ada agenda yang kemudian menjadi laporan dari pansus dari tim pansus, kemudian ada juga rancangan undang-undang yang diminta untuk bisa diselesaikan pada pimpinan DPR atau kemudian komisi yang akan datang. Juga ada rencana untuk pembatalan satu undang-undang yang nantinya apakah disetujui atau tidak disetujui dalam paripurna yang akan datang. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani memastikan jumlah komisi di DPR akan ditambah pada periode 2024-2029. Penambahan komisi di DPR ini nantinya akan disesuaikan dengan jumlah kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sudah dikaji, kita akan matangkan nanti setelah kemudian Presiden terpilih nantinya mematangkan kira-kira berapa kementerian yang kemudian akan dipertimbangkan dan dipastikan berapa kebutuhannya. Tentu saja kemudian DPR akan menyesuaikan berapa kemudian kebutuhan untuk menyesuaikan berapa disesuaikan dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan kementerian yang kemudian akan ada. Penambahannya ini lewat mekanisme apa ya? Apakah tiba-tiba ditambah? Berarti artinya ada regulasi yang diubah juga? Pertama dengan mekanisme yang ada dan musyawarah dan mufakat. Dari Jakarta, Jauh Hari dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat bersama dengan Menteri Pertahanan di Gedung Nusantara II Kompleks Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berpamitan kepada jajaran ketua serta anggota Komisi 1. Dirinya berharap dapat bekerja sama kembali untuk membangun bangsa dan negara di masa depan. Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa menyertai Bapak-Bapak Ibu-Ibu dalam pengabdian Bapak-Bapak Ibu kepada negara dan bangsa.
dan semoga Indonesia selalu kuat dan jaya. Kemudian anggota Komisi 1 yang hadir juga seluruh fraksi, 9 fraksi hadir dengan kehadiran fisik ada 40 orang. Jadi ini juga mungkin angka tertinggi dalam 3 bulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir. Bapak adalah sosok yang tepat untuk memimpin bangsa ini pada sekarang ini. Kami bangga dan berdoa semoga Bapak sukses dalam mengemban tugas jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridhonya pada kita semua dan memberikan ridhonya untuk kesuksesan Bapak Prabowo Subianto untuk memimpin pemerintahan ke depan. Secara khusus Pak Menhan, Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Partai Persatuan Pembangunan akan siap memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Buming Raka untuk pembangunan di Indonesia ini. Dari Jakarta, tim liputan dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berharap di masa pemerintahannya mendatang anggaran pertahanan bisa dinaikkan dan cita-cita untuk memiliki pertahanan yang kuat untuk melindungi kedaulatan negara Indonesia bisa terwujud. Hal ini disampaikannya pada Rabu 25 September 2024 di Gedung DPR RI. Menteri Pertahanan dan juga Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berharap di masa pemerintahannya pertahanan negara yang kuat akan terwujud. Hal ini penting karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa untuk dilindungi dari ancaman pihak asing. Hal ini disampaikannya pada Rabu 25 September 2024 di Gedung DPR RI. Lebih lanjut, Prabowo mengatakan anggaran pertahanan Indonesia masih rendah di antara negara Asia lainnya. Bahkan di antara Filipina dan Singapura yang luas wilayahnya lebih kecil dari Indonesia. Anggaran pertahanan Indonesia masih jauh kalah. 1,8% pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal. Kita melihat tetangga kita, Singapura, pulau sebesar Bogor, jumlah penduduknya hanya 5 juta. Mereka bersedia mengeluarkan anggaran pertahanan 3% dari GDP mereka. Pulau yang kecil menilai kemerdekaan mereka begitu penting. Ini saya kira akan menjadi PR kita bersama ke depan. Komisi 1 yang akan datang, saya yakin juga akan apa yang sudah saudara rintis. Kami dari Jakarta, tim liputan dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 pada 19 September 2024 dengan agenda sidang pengesahan rancangan Undang-Undang Kementerian Negara hingga Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Sifatnya adalah ad hoc, supaya nggak bentrok. Supaya nggak bentrok, maka itu akan dikaji oleh pimpinan MPR dan rapat gabungan. Saya kasih contoh. Kemarin itu salah alamat. Misalnya statement dari Ketua MPR, ya, Pak Bamsud, ya, yang kemudian dilaporkan oleh seseorang, ya, ke Majelis Kehormatan DPR. Padahal beliau itu menjelaskan dalam kapasitas sebagai Ketua MPR, ya. Nah, ini misalnya ya. Nah, oleh sebab itu, ini perlu nggak dikaji? Perlu nggak dibentuk, dilanjuti dengan Mahkamah Kehormatan MPR? Ya, perlu. Tapi mendapatkan kajian terlebih dahulu. Kenapa ini penting? Karena ke depan ini akan dilakukan misalkan amandemen terbatas terhadap konstitusi kita. Jangan sampai kalau misalkan berstatement, misalnya Ketua MPR berstatement atau saya berstatement atau anggota MPR pada dua mendatang berstatement bahwa mereka berjuang untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian dia mempersoalkan, dianggap itu melanggar, ya, untuk kembali ke rezim orde baru misalnya begitu ya. Kemudian tidak lanjuti. Contoh ya. Contoh misalkan kalau ada yang mengatakan sebaiknya kita kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli,
kemudian dipersoalkan lagi, ya digugat. Ya. Inilah yang menjadi ranah dari Majelis Kehormatan MPR atau Mahkamah Kehormatan MPR. Apakah kalau ada yang menggugat seperti itu perlu dilanjutkan atau tidak? Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia menggelar sidang paripurna akhir jabatan periode 2019-2024. Rapat diselenggarakan di ruang rapat paripurna 1, Gedung MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Pemirsa Berita Nasional TV, Majelis Permusyawaratan Rakyat hari ini menggelar rapat paripurna akhir masa jabatan periode 2019-2024. Rapat baru saja diselenggarakan di ruang rapat paripurna 1, Gedung MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang juga turut dihadiri oleh pimpinan DPR lainnya seperti Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Dasko, Ludwig F. Paulus, Rahmat Gobel, hingga Muhaimin Iskandar. Agenda siang hari ini yakni penetapan putusan terkait perubahan tata tertib MPR dan rekomendasi MPR RI masa jabatan 2019-2024. Ada dua agenda yang dibahas dalam rapat paripurna hari ini, berikut rinciannya. Penetapan putusan terkait perubahan tata tertib MPR, rekomendasi MPR RI masa jabatan 2019-2024. Langsung dari Gedung DPR RI, Kanza Maikaila, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Ketua MPR RI Bambang Susatyo saat memimpin sidang paripurna pada masa akhir jabatan anggota periode 2019-2024 melemparkan 2 bait pantun untuk pembukaan masa sidang MPR RI. Mengawali sidang, izinkan kami sampaikan 2 bait pantun. Burung cendrawasih di hutan Irian, terbang melayang di atas awan. Ucapan terima kasih kami haturkan atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Pohon beringin di persimpangan jalan, tegak berdiri meskipun diterjang badai dan topan. Izinkan kami menggelar sidang akhir masa jabatan untuk menyampaikan laporan kinerja dan rancangan putusan. Saudara sekalian, sidang majelis hadirin yang kami muliakan. Masa bakti 2019-2024 adalah periode yang tidak mudah, penuh dengan tantangan dan dinamika. Selama lebih kurang 3 tahun dalam masa jabatan tersebut, kita harus berjibaku menghadapi pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengatakan pihaknya telah mendorong agar pemerintah mencegah terjadinya dugaan data yang terus berulang. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Faidah Hafid mengatakan pihaknya telah mendorong agar pemerintah mencegah terjadinya dugaan kebocoran data yang terus berulang. Dugaan bocornya 6,6 juta data nomor wajib pajak atau NPWP, Mutia mengatakan Komisi 1 telah menggelar pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Menko Polhukam, dan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Mutia menyampaikan dugaan kebocoran data NPWP tersebut telah didalami oleh pemerintah. Dirinya mengatakan hasil penyelidikan akan diumumkan dalam sepekan ke depan. Lebih lanjut, Mutia menegaskan akan mendorong anggota DPR selanjutnya untuk mengawal kebijakan pemerintah agar kasus tersebut bisa terselesaikan. Ini kan udah tinggal 4 hari kerja ya, jadi tadi kita udah selesaikan PR 5 undang-undang. Nah, ke depan tadi rapat kemarin dengan Menko Polhukam, Kemkominfo dan juga BSSN sudah menyampaikan atau menitipkan pesan supaya data pribadi ini terutama dengan yang terakhir kasus bocornya, dugaan bocornya data pajak NPWP itu untuk ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah, dan Menko Polhukam menyampaikan bahwa dalam 1 minggu ini akan ada perkembangan di pemerintah saat ini mendalami dan nanti kita tunggu. Namun demikian ya masa kerja kami kan tinggal 4 hari lagi, jadi mungkin DPR berikutnya akan mengawal lebih banyak lagi tentang kebocoran data.
Jajaran Komisi 3 DPR RI bersama Kapolresta Bekasi mengunjungi lokasi ditemukannya 7 mayat di Kali Bekasi. Komisi 3 sangat mendukung dan mengapresiasi penyelidikan dan penyidikan kasus 7 jasad di Kali Bekasi. Jajaran Komisi 3 DPR RI didampingi Kapolresta dan masyarakat setempat mengecek lokasi ditemukannya 7 mayat di aliran Kali Bekasi, Jatirasa, Kota Bekasi, Jawa Barat. Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR RI, sangat mengapresiasi pihak kepolisian yang sangat responsif dalam menangani kasus ini. Kita Komisi 3 mendukung penuh penyelidikan dan proses penyidikan yang tengah berlangsung. Bahkan kita apresiasi Kapolda Metro langsung mengundang Propam, kemudian teman-teman Inafis dan semuanya lah terlibat ya. Sehingga mudah-mudahan dapat menjawab ya yang tidak terang benderang. Sehingga semuanya ya bisa terselesaikan dengan begitu transparan, begitu akuntabel sesuai dengan visinya Pak Kapolri yang namanya presisi. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Dani Hamdani memaparkan kronologi penemuan 7 jenazah laki-laki di Kali Bekasi, Jatirasa, Kota Bekasi saat bersama dengan Komisi 3. Dia menceritakan awal mula kronologi penemuan 7 jenazah laki-laki di Kali Bekasi, di Jatirasa, Kota Bekasi pada Minggu 22 September 2024. Pihaknya langsung ke lokasi untuk mengevakuasi semua korban. Rekan-rekan sudah mengetahui juga tadi kunjungan dari Komisi 3 dari pagi hingga ke siang hari ini, dan alhamdulillah juga kami masih ada kunjungan lagi dari Kompolnas nanti sore yang melakukan kontrol kawasan kepada kinerja kami, sehingga kepastian untuk transparansi dan akuntabilitas dari kinerja kepolisian bisa diukur langsung oleh rekan-rekan dari media maupun masyarakat. Pak, tapi menegaskan kembali bahwa patroli itu sudah biasa dilakukan di daerah. Kami setiap hari melaksanakan patroli prosesi, tidak hanya pagi, siang, bahkan sampai ke subuh. Kejadian pukul 3, pukul 4 subuh kami melakukan patroli. Tapi keberadaan remaja yang di base camp itu memang baru ditemukan Sabtu. Berdasarkan laporan dari warga, kemudian kami mendatangi ke lokasi tersebut. Untuk keluarga sendiri apakah polisi sudah mendatangi? Sudah, bahkan sudah ketemu juga di rumah sakit. Kami saat ini mereka menunggu untuk istilahnya jenazah dibawa kembali ke. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid telah menyiapkan rekomendasi agar anggaran pertahanan bisa dinaikkan menjadi 1% terhadap PPD oleh anggota DPR di periode selanjutnya. Kami itu sebenarnya ada panja alutsista yang merekomendasikan bahwa anggaran pertahanan harus minimal 1% dari PDB. Ya. Kita tahu bahwa sekarang memang belum bisa. Namun demikian, rekomendasi yang sudah dilahirkan oleh Komisi 1 periode ini mudah-mudahan menjadi pegangan ke depan jika memang pemerintah ke depan bisa menaikkan anggaran pertahanan menjadi minimal 1% dari PDB. Meskipun belum tercapai itu, namun kalau tadi kita lihat dari beliau masuk sampai sekarang, dari 130 sekian sampai 166 triliun, jadi sudah ada kenaikan yang cukup signifikan selama era kepemimpinan beliau menjadi Menhan untuk kenaikan dari anggaran pertahanan. Mudah-mudahan ke depan Komisi 1 berikutnya ataupun Menteri Pertahanan berikutnya bisa terus menaikkan sampai 1% dari PDB supaya Indonesia tidak hanya makmur sejahtera tapi juga punya efek gentar terhadap negara lain. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pertahanan Presiden terpilih di tengah dinamisnya keamanan dunia saat ini. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan arahan dalam upacara pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Puan mengatakan anggota DPR baru terpilih harus jalankan tugas sesuai undang-undang. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam acara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas di Hotel Shangri-La Jakarta pada Sabtu 21 September 2024 memberikan arahan serta pesan kepada para anggota DPR RI baru untuk menjalankan tugas tegak lurus dengan aturan. Dalam pidatonya, Puan menyatakan bahwa DPR RI bersama DPD RI harus berperan aktif dalam membangun ketaatan hukum. Apalagi DPR RI adalah pembuat undang-undang, maka sudah tentu harus menjalankan tugas selaras dengan undang-undang. DPR RI dan DPD RI juga harus berperan aktif dalam membangun ketaatan pada hukum
Karena Indonesia adalah negara hukum, sebagai lembaga negara yang juga membentuk undang-undang, maka kita berkewajiban menjalankan tugas dan kewenangan kita juga harus selaras dan taat pada undang-undang. Kami berharap kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini dapat memberikan kesempatan kepada anggota DPR RI dan anggota DPD RI terpilih nantinya dapat memperluas cakrawala pandangan mengenai dinamika kebangsaan serta ikut memperkuat komitmen kebangsaan kita sebagai wakil rakyat yang akan. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan RUU APBN 2025 menetapkan sejumlah target ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar sebesar Rp16.000. Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan RUU APBN 2025 menetapkan sejumlah target ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar sebesar Rp600.000. Pendapatan negara yang disepakati dalam RUU APBN 2025 sebesar 3.500 triliun. Penerimaan pajak menjadi tulang punggung utama pendapatan negara. Postur belanja negara tahun 2025 disepakati sebesar 3.621 triliun rupiah. Lebih lanjut, Said mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RUU APBN tahun anggaran 2025 untuk disahkan menjadi undang-undang yang nantinya payung hukum tersebut akan menjadi bagian instrumen dalam mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Daripada ini juga ingin mengingatkan kita semua bahwa persoalan nilai tukar yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat kita tidak berdaya. Grafik transaksi nilai tukar kita dalam jangka panjang cenderung melemah. Pada tahun 2025 pemerintah mengusulkan 16.100 per US dollar. Pimpinan Badan Anggaran mendorong agar lebih rendah di level 15.900. Namun kita bersepakat akhirnya di Rp16.000 per 1 US dollar. Kita bersama pemerintah, Badan Anggaran bersepakat sebagaimana dalam sidang paripurna tadi kami sampaikan untuk anggaran pendidikan minimal 20%, yaitu 72. Dari Jakarta, kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Jajaran Komisi 3 DPR RI mengecek lokasi tempat kumpul sejumlah orang sebelum 7 jasad ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Jajaran 3 Komisi DPR RI mengecek lokasi tempat kumpul sejumlah orang sebelum 7 jasad ditemukan mengapung di Kali Bekasi. Anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan sebanyak 60 orang berkumpul sebelum peristiwa tersebut terjadi. Berdasarkan pantauan kepolisian, ditemukan senjata tajam saat penyusuran lokasi. Abu menyebut tidak menemukan minuman keras di TKP kumpul-kumpul para remaja. Orang dan sajamnya itu mengerikan dari foto-foto yang ada, ya wajar. Jumlahnya polisi ini cuma 9, dianya 60. Jadi pas kejadian udah pada nyebur di situ. Dia nggak tahu kalau di situ ada tadi apa namanya? Palung. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Abu juga menyerahkan penyelidikan lanjutan kepada pihak yang berwenang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman juga mengatakan adanya palung di dalam Kali Bekasi tersebut menurutnya itulah yang menyebabkan 7 remaja tewas saat melompat ke dalam kali. Namun dirinya tidak ingin berasumsi lebih jauh dan menyerahkan proses investigasi oleh Polres Metro Kota Bekasi. Tempat ditemukannya jenazah dan ini kita ada di lokasi yang disebut di tempat kejadian. Ditemukannya sekelompok pemuda ya yang diduga akan tawuran oleh patroli dari Polres Jakarta Metro Kota Bekasi. Lari ke belakang situ ternyata itu memang kali. Langsung kali yang ada palungnya. Palungnya itu 6 meter. Cuma kayak sama sungai. Cilengsi. Iya. Gabung. Jadi memang mungkin tuh. Nah, itu kelihatan sekali tuh airnya muter tuh karena hujan kita lihat tuh ada kayak pusarannya itu. Kayak pusara. Nah, mungkin itulah yang menjadi penyebab. Kita nggak mau berasumsi dulu. Kita hormati proses investigasi yang dilakukan oleh
Polres Metro Kota Bekasi kita dukung teman-teman kerja maksimal ya supaya kasus ini bisa terungkap. Begitu. Dari Bekasi, Natasha Alko, Galuh Anggara, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Demikian kabar parlemen telah menemani weekend Anda. Terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan happy weekend.